Halo, selamat datang kembali di sesi Kupas Tuntas kita. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang sangat relevan buat kita semua nih di zaman modern. Betul. Kita pakai panduan dari materi yang Anda bagikan, khususnya bab 9 dari buku The Story of the Human Body. Judulnya menarik, Zaman Modern, Tubuh Modern, Paradoks Kesehatan Manusia di Era Industri. Yah, sangat relevan. Coba deh, Anda pikirkan sebentar. Di satu sisi, kita ini mungkin hidup di era paling sehat ya dalam sejarah. Harapan hidup kan tinggi banget. Jauh lebih tinggi dari dulu. Banyak penyakit mematikan zaman dulu, sekarang udah bisa diatasi. Tapi, nah ini dia, di sisi lain kok rasanya banyak banget penyakit gaya hidup baru. Kayak obesitas, diabetes tipe 2. Betul, penyakit jantung juga merajalela. Aneh kan? Sehat, tapi kok sakit dengan cara yang baru gitu. Nah, itu dia, paradoksnya. Ini inti yang mau kita bongkar hari ini. Sip. Jadi misi kita hari ini adalah menelusuri gimana sih revolusi industri ini kan titik balik besar ya dalam sejarah. Itu secara fundamental mengubah tubuh kita, kesehatan kita. Dan seringkali dengan konsekuensi yang nggak kita duga sebelumnya. Nah, buku ini bakal jadi pemandu kita. Mari kita mulai jelajahi gimana semua ini terjadi. Ya, fokusnya nanti banyak ke apa yang disebut ketidakcocokan evolusioner. Atau evolutionary mismatch. Oke, mismatch. Kita akan lihat gimana perubahan drastis dalam cara kita kerja, apa yang kita makan, bahkan pola tidur kita, itu semua bikin semacam jurang. Jurang antara... Antara biologi tubuh kita, yang kan dibentuk jutaan tahun ya, sama lingkungan modern yang kita ciptakan ini. Yang perubahannya cepat banget dalam skala evolusi. Oke. Jadi, ini bukan cuma cerita soal kemajuan teknologi, tapi juga tentang efek samping yang gak terduga dari kemajuan itu sendiri buat biologi kita. Oke, menarik. Mari kita mulai dari fondasinya dulu deh. Revolusi industri itu kan soal energi ya. Betul, fondasi utamanya energi. Buku ini jelaskan gimana peralihan besar-besaran dari tenaga otot manusia, hewan, ke bahan bakar fosil. Kayak batu bara, minyak, itu mengubah segalanya. Fundamental sekali perubahannya. Mesin mulai ambil alih kerja fisik. Awalnya sih, di era industri awal, kerja pabrik tuh masih berat banget secara fisik. Ingat film Charlie Chaplin, Modern Times? Oh ya, yang dia kerja di lini produksi itu kan? Nah, itu. Jam kerja panjang, tenaga terkuras habis. Tapi, seiring waktu, teknologi justru bikin makin banyak kerjaan jadi lebih ringan. Terutama kerja kantoran ya sekarang, yang dominan duduk. Tepat, lebih banyak duduk. Ada contoh menarik nih di buku ini soal pengeluaran energi. Katanya mengoperasikan mesin jahit listrik itu bakar kalorinya hampir sama kayak duduk aja. Iya, betul. Dibandingkan sama mesin jahit yang pakai pedal zaman dulu, itu butuh 30% lebih banyak energi. Wah, 30%. Kedengarannya mungkin nggak banyak ya, tapi kalau diakumulasi setahun, bertahun-tahun... Besar sekali bedanya. Bahkan cuma berdiri aja, itu bakar kalori 7-8% lebih banyak daripada duduk. Luar biasa. Buku ini kasih perkiraan, pekerja kerah biru itu bisa bakar energi setara lari 62 maraton lebih banyak setahun dibanding pekerja kerah putih. 62 maraton? Gila, bedanya jauh banget. Dan ini bukan cuma soal di tempat kerja ya. Perangkat hemat tenaga itu kan masuk ke kehidupan kita sehari-hari juga. Oh iya benar, mobil, lift, eskalator. Mesin cuci, penyedot debu, bahkan AC sama pemanas sentral. Itu semua mengurangi jumlah energi yang perlu kita keluarkan tiap hari. Jadi kita jadi makin jarang gerak ya secara keseluruhan. Jauh lebih jarang. Buku ini bahas soal tingkat aktivitas fisik, PLL, Physical Activity Level. Pekerja kantoran modern itu rata-rata PL-nya sekitar 1,56 sampai 1,61. Coba bandingkan sama pemburu pengumpul atau petani tradisional. PL mereka itu bisa 1,78 atau lebih tinggi lagi. Kelihatannya angkanya nggak beda jauh ya, 1,6 sama 1,8. Iya, sekilas. Tapi kalau dihitung kumulatif setiap hari sepanjang hidup, dampaknya besar sekali. Kita jadi jauh lebih tidak aktif dibanding nenek moyang kita. Bahkan mungkin dibanding kakek nenek kita aja udah beda jauh ya. Betul, ada data yang cukup mengejutkan. Rata-rata orang Amerika itu jalan kaki kurang dari setengah kilometer per hari untuk aktivitas non-rekreasi. Setengah kilo? Itu kan sedikit banget. Cuma dari parkiran ke kantor atau ke warung depan komplek mungkin ya. Kurang lebih begitu. Intinya, pengurangan aktivitas fisik ini punya implikasi besar ke metabolisme dan keseimbangan energi kita. Tubuh kita kan didesain buat gerak ya.
Persis. Jadi gaya hidup yang sangat kurang gerak ini menciptakan kondisi fisiologis yang baru sama sekali buat spesies kita. Belum pernah ada sebelumnya. Oke, selain energi dan gerak, perubahan besar lainnya apa? Makanan ya? Nah, iya, makanan. Revolusi industri kan memicu lahirnya pertanian industri skala besar. Jadi produksi pangan massal gitu? Betul. Akibatnya, makanan olahan, gula, lemak jadi gampang banget didapat. Murah melimpah ruah. Ada data menarik tuh dari Amerika Serikat yang dikutip di buku. Antara 1985 sampai 2000. Iya, itu perbandingannya mencolok. Harga buah dan sayur segar naik 2 kali lipat, sementara harga gula dan manisan malah turun 25%. Lemak dan minyak turun 40%. Dan minuman bersoda anjlok 66%. Murah banget jadinya. Belum lagi ukuran porsi makanan yang makin lama makin besar ya. Nah, itu juga. Porsi jumbo di mana-mana. Terus, pengolahan makanan ini dampaknya gimana ke tubuh kita secara biologis? Ini penting. Jadi, pengolahan itu seringkali menghilangkan serat dari makanan. Akibatnya, makanan jadi lebih gampang dicerna. Artinya kalori lebih cepat diserap. Tepat, kalori terserap jauh lebih cepat. Ini bikin kadar gula darah melonjak cepat dan tinggi, yang sering disebut makanan high glycemic. Tubuh kita nggak siap ya nerima banjir gula kayak gitu terus-terusan. Nggak siap. Evolusi kita nggak mendesain tubuh untuk menangani lonjakan gula secepat dan sebesar ini secara reguler. Terus gimana respons tubuh kita kalau tiba-tiba dapat banjir gula gitu, kayak sistem darurat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Pankreas kita kan tugasnya bikin insulin buat ngontrol gula darah ya. Iya. Nah, pankreas ini sering kaget sama lonjakan gula yang tiba-tiba. Jadi responsnya, dia produksi insulin kebanyakan, berlebihan. Oh, jadi malah kebanyakan insulin. Ironisnya gitu, kayak ngeram terlalu keras. Kelebihan insulin ini justru bikin kadar gula darah anjlok drastis beberapa saat kemudian. Akibatnya? Ya kita jadi cepet lapar lagi, lemas, pengen makan yang manis-manis lagi. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Ah, itu dia. Ini yang katanya berkontribusi ke obesitas dan diabetes tipe 2 itu ya? Sangat besar kontribusinya. Ini salah satu mekanisme utama di balik epidemi obesitas dan diabetes tipe 2 yang kita lihat sekarang di mana-mana. Oke. Tapi di tengah semua konsekuensi yang agak suram ini, kita juga harus ingat sisi positifnya kan? Era industri ini kan bawa kemenangan besar juga buat kesehatan. Oh, tentu saja. Itu nggak boleh dilupakan. Buku ini kan menekankan banget soal penurunan drastis angka kematian bayi. Ada cerita personal kakek penulisnya, seorang dokter anak. Iya, itu cerita yang kuat sekali. Selama karirnya di Amerika, dia lihat sendiri angka kematian bayi turun dari sekitar 15-20% jadi kurang dari 1%. Itu kan lompatan peradaban yang luar biasa. Luar biasa. Dan itu hasil dari banyak faktor ya. Penemuan antibiotik, kayak penisilin oleh Fleming, itu revolusioner. Mengubah total cara kita ngobatin infeksi. Terus perbaikan sanitasi, penting banget. Kita harus ingat orang kayak Semmelweis, Holmes yang memperjuangkan cuci tangan, Lister dengan antiseptiknya. Itu semua dasar kesehatan masyarakat modern ya. Ditambah lagi perbaikan nutrisi secara umum. Terus ada anestesi juga. Meskipun penemuan ether oleh Morton itu sempat kontroversial karena dipatenkan. Iya, tapi intinya banyak penyakit infeksi yang dulu kayak hukuman mati, sekarang jadi bisa dicegah atau diobati. Betul, itu kemajuan yang tak ternilai harganya. Nah, tapi justru disinilah paradoksnya muncul lagi dengan jelas ya. Iya, ini intinya. Ada fenomena yang disebut transisi epidemiologi. Transisi epidemiologi, maksudnya? Seiring kita berhasil menekan kematian karena infeksi dan masalah gizi, penyebab utama kematian dan kecacatan itu bergeser. Bergeser kemana? Ke penyakit kronis non-menular. Penyakit jantung, kanker, diabetes tipe 2, Alzheimer, osteoartritis. Penyakit-penyakit inilah yang sekarang jadi beban kesehatan utama di hampir seluruh dunia. Ini nyambung ke konsep yang bikin saya agak merenung pas baca buku ini. Perpanjangan morbiditas, extension of morbidity. Ya. Maksudnya, oke, kita memang hidup lebih lama. Rata-rata usia harapan hidup naik. Tapi, apakah tahun-tahun tambahan itu kita habiskan dalam kondisi sehat? Nah, itu pertanyaannya. Seringkali enggak. Malah, kita menghabiskan proporsi hidup yang lebih besar dalam kondisi sakit atau cacat akibat penyakit kronis ini.
DALYS ya, Disability Adjusted Life Years, ukuran tahun sehat yang hilang. Betul, data itu menunjukkan beban kecacatan dari penyakit non-menular ini terus naik secara global. Jadi kita hidup lebih lama, tapi kualitas hidup di tahun-tahun terakhir itu seringkali menurun. Jadi pertanyaan besarnya, apakah penyakit-penyakit kronis ini emang harga yang harus dibayar dari kemajuan dan umur panjang? Nggak bisa dihindari gitu. Perspektif evolusioner yang diuraikan di buku ini bilang, belum tentu. Ada studi-studi menarik, meskipun ya terbatas jumlahnya, pada kelompok pemburu pengumpul modern. Oh ya? Apa temuannya? Studi ini nunjukin kalau individu di kelompok itu yang berhasil melewati masa kecil yang rentan, itu bisa hidup sampai usia tua. Rata-rata 68-72 tahun. Lumayan panjang juga ya usianya. Iya, tapi yang paling mencolok, tingkat penyakit kronis modern di antara mereka itu sangat rendah. Serius? Penyakit jantung, diabetes gitu? Penyakit jantung koroner, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, osteoporosis, bahkan beberapa jenis kanker yang umum di masyarakat kita, itu jarang banget ditemukan di mereka. Wah, itu temuan penting banget. Ini nyambung dong sama studi jangka panjang yang juga dikutip di buku itu. Studi James Fries DKK terhadap lulusan Universitas Pennsylvania. Ah, iya, studi Fries. Itu studi klasik. Mereka mengikuti partisipan lebih dari setengah abad. Lama banget. Hasilnya gimana? Hasilnya jelas. Faktor risiko gaya hidup kayak BMI tinggi, merokok, kurang olahraga, itu nggak cuma naikin risiko kematian, tapi juga secara signifikan mempercepat kapan kecacatan itu muncul. Mempercepat? Maksudnya? Kelompok yang gaya hidupnya berisiko tinggi itu mulai mengalami kecacatan rata-rata 7 tahun lebih awal dibanding kelompok yang risikonya rendah. 7 tahun? Itu kan lumayan lama ya bedanya. Signifikan. Implikasinya kuat banget. Ini nunjukin kalau gaya hidup sehat itu bukan cuma nambah umur, tapi bisa memadatkan morbiditas. Compress morbidity. Memadatkan morbiditas. Jadi masa sakit dan cacatnya itu ditekan ke bagian akhir hidup aja, bukan diperpanjang bertahun-tahun gitu. Persis. Jadi ini memperkuat argumen bahwa banyak penyakit kronis modern itu lebih pas dilihat sebagai penyakit ketidakcocokan, mismatch diseases. Jadi bukan karena kita tua atau hidup lama, tapi karena ada jurang antara biologi kita sama gaya hidup modern. Betul. Antara biologi kita yang terbentuk di masa lalu sama lingkungan dan gaya hidup era industri yang relatif baru dalam skala evolusi. Ada lagi nih konsep terkait yang menarik dari buku Adhersy Evolution. Ini kayak lingkaran setan ya? Bisa dibilang begitu. There is evolution. Kita fokus ngobatin gejalanya, kasih obat diabetes misalnya, tapi sering kurang fokus ke akar masalahnya, yaitu ketidakcocokan gaya hidup itu sendiri. Tepat sekali. There is evolution itu menggambarkan gimana kita sebagai spesies mungkin secara nggak sengaja menciptakan siklus ini. Gimana siklusnya? Gini, kemajuan teknologi dan budaya kita menciptakan lingkungan yang tidak alami buat tubuh. Ini memicu penyakit mismatch. Oke. Terus, kita pakai kemajuan teknologi lagi buat ngobatin gejala penyakit itu. Pengobatan ini mungkin bantu individu bertahan hidup, tapi nggak ngatasin penyebab dasarnya. Jadi kita terus beradaptasi sama konsekuensi lingkungan kita sendiri, bukannya mengubah lingkungannya biar lebih cocok. Nah, itu dia. Ini kayak evolusi yang malah berjalan melawan kesehatan jangka panjang kita. Cukup mengkhawatirkan kalau dipikir-pikir. Iya juga ya. Selain aktivitas fisik dan makanan, ada satu lagi nih perubahan gaya hidup modern yang dibahas lumayan detail. Tidur. Ah iya, tidur. Sering terlewatkan padahal penting. Pola tidur kita sekarang kan beda banget ya sama nenek moyang kita. Bahkan mungkin sama beberapa abad lalu aja udah beda. Kita cenderung tidur lebih sedikit total jamnya. Dan seringnya dalam satu blok waktu panjang tanpa jeda. Beda sama pola tidur pertama dan tidur kedua dengan jeda di antaranya yang kayaknya dulu cukup umum. Oh, jadi dulu ada jeda bangun di tengah malam gitu ya? Tampaknya begitu berdasarkan catatan sejarah, belum lagi kebiasaan kita sekarang tidur sendirian, di kamar gelap total, senyap banget. Kenapa pola tidur kita berubah gini ya? Banyak faktornya. Lampu listrik jelas bikin kita bisa aktif sampai larut malam. Hiburan malam hari juga banyak banget. TV, internet. Stres modern juga ngaruh kali ya? Sangat mungkin. Kurang tidur kronis ini bukan cuma bikin capek loh, dampaknya bisa sampai ke sistem hormonal. Hormon apa aja yang terganggu? Misalnya, ritme pelepasan kortisol, hormon stres itu. Terus hormon pertumbuhan juga.
Gangguan hormonal ini punya efek domino ke kesehatan keseluruhan. Diduga ikut kontribusi juga ke masalah berat badan dan gangguan metabolisme. Jadi nyambung lagi ke penyakit mismatch tadi ya? Betul, semua saling terkait. Buku ini juga nyinggung soal perubahan ukuran tubuh. Ada tren menarik. Di banyak negara maju, rata-rata tinggi badan generasi sekarang naik. Iya, contohnya pria di Prancis, Belanda, sekarang rata-rata lebih tinggi. Bahkan katanya sedikit melampaui perkiraan tinggi rata-rata manusia Paleolitikum. Tapi, di saat yang sama, indeks massa tubuh alias BMI juga melonjak drastis. Contohnya, pria di Amerika. Jadi kita lebih tinggi, tapi secara proporsional juga jauh lebih lebar. Nah, ini juga berkaitan erat sama fenomena transisi demografi yang biasanya nemenin industrialisasi. Transisi demografi? Iya, awalnya kan perbaikan kesehatan nurunin angka kematian drastis, bikin populasi meledak. Tapi terus, di banyak negara, ini diikuti penurunan angka kelahiran. Oh, jadi jumlah anak per keluarga menurun gitu ya? Betul, tentu polanya beda-beda ya antar negara, tapi perubahan ukuran tubuh dan struktur populasi ini bagian dari transformasi besar-besaran akibat revolusi industri. Jadi kalau kita rangkum nih dari penjelajahan bab 9 ini, kesimpulannya emang kompleks ya, nggak hitam putih. Sangat kompleks. Era industri jelas bahwa kemajuan kesehatan luar biasa. Umur lebih panjang, kematian dini karena infeksi turun drastis, itu nggak bisa dipungkiri. Betul, pencapaian besar. Tapi di sisi lain, perubahan radikal dalam cara kita gerak, makan, tidur, lingkungan hidup kita secara umum, itu ternyata memicu gelombang baru penyakit kronis. Penyakit-penyakit yang seperti ditekankan terus di buku ini, akarnya kuat di ketidakcocokan antara tubuh kita yang evolusinya lambat, sama dunia modern yang berubahnya cepat banget. Inilah inti paradoksnya yang jadi tantangan buat kita sekarang. Kita hadapi tantangan baru dari revolusi industri. Konsep mismatch dan disevolution itu jadi kayak kacamata ya buat memahami ini. Lensa yang sangat berguna. Keduanya ngingetin kita kalau solusi jangka panjang mungkin nggak cuma ada di obat baru atau prosedur medis buat ngobatin gejala. Tapi juga di pemahaman mendalam dan upaya ngatasin akar penyebabnya. Dengan selalu mempertimbangkan warisan evolusi biologi kita. Ini tentu jadi bahan pemikiran buat kita semua ya. Satu pertanyaan besar, mungkin buat Anda renungkan lebih lanjut. Kita tahu nih, lingkungan tidak alami yang memicu banyak penyakit modern ini kan ciptaan kita sendiri. Hasil inovasi budaya, teknologi. Mungkinkah kita pakai kecerdasan dan inovasi yang sama? Tapi kali ini dipandu pemahaman soal evolusi tubuh kita. Untuk merancang cara hidup yang lebih sehat di dunia modern ini. Tanpa harus balik lagi ke gaya hidup masa lalu. mungkinkah kita rekayasa ulang lingkungan kita, bukan cuma tubuh kita dengan obat? Atau jangan-jangan kita sebenarnya udah agak terjebak ya dalam siklus disevolusi ini. Sibuk ngobatin penyakit yang sebetulnya bisa dicegah, terus-menerus nambal sulam konsekuensi dari kemajuan kita sendiri. Itu pertanyaan yang dalam. Apakah kita bisa lebih bijak menggunakan kemajuan kita? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.